Perkenalkan, saya Putri Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan 13, yaitu ukuran variasi, meliputi range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. 1. Range, jarak atau jangkauan. Jarak atau range merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data, artinya selisih antara nilai yang tertinggi terhadap nilai yang terendah pada kumpulan data. Jarak sering disebut sebagai jangkauan. Jangkauan ini menjadi ukuran paling sederhana dalam ukuran penyebaran. Jangkauan merupakan perbedaan antara nilai terbesar X maksimal dan terendah X minimal, yang mana data tersebut bisa dalam populasi maupun dalam sampel. Adanya jangkauan ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran jangkauan, maka artinya karakter tersebut yang lebih baik, karena berarti mendekati nilai pusatnya. Adapun yang digunakan untuk rumus yang ditunjukkan dalam jangkauan adalah range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Rumusnya yaitu range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Menjadi catatan adalah semakin kecil nilai R, maka kualitas data menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila makin besar nilai R, maka kualitasnya semakin tidak baik. Contoh soalnya yaitu, hitunglah jangkauan dari data berikut 60, 70, 50, 40, dan 30. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi X1 30, X2 40, X3 50, X4 60, dan X5 70. Sehingga dihasilkan range sama dengan X5 dikurang X1 sama dengan 70 dikurang 30, dan hasilnya yaitu 40. Jangkauan atau range merupakan alat pengukuran variabilitas yang sederhana sehingga alat ukur ini memiliki kelemahan yakni tidak melibatkan seluruh data. Beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan jangkauan diantaranya: A. Pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas. Hasil pengukuran jangkauan sebetulnya sudah menggambarkan dispersi atau variasi dari nilai observasi. Meskipun termasuk cara yang paling sederhana, apabila ingin mendapatkan hasil pengukuran dispersi secara kasar dan cepat, maka pengukuran jangkauan di atas bisa dengan mudah digunakan. Dalam hal ini, kesederhanaan pengukurannya, maka jangkauan seringkali digunakan dalam kualitas pengawasan. B. Evaluasi hasil pengukuran jangkauan. Jangkauan ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan tergantung pengukuran yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Artinya, kedua nilai ini merupakan nilai yang ekstrim dalam distribusi. Dalam hal ini, jangkauan akan memiliki fluktuasi yang besar tergantung pada nilai ekstrimnya. 2. Simpangan rata-rata, yaitu untuk simpangan rata-rata atau dengan simbol SR ini dibagi menjadi dua, yaitu SR secara data tunggal dan SR secara data kelompok. Adapun rumus yang digunakan dalam masing-masing tersebut akan diuraikan di bawah ini. A. SR data tunggal. Untuk data tunggal, rumus yang digunakan dalam mencari simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dikurang X dibagi N, di mana SR yaitu simpangan rata-rata, X yaitu min, XI yaitu data ke I, dan N yaitu jumlah data. Yang B, SR data kelompok, sedangkan untuk simpangan rata-rata SR data kelompok dapat dirumuskan menjadi berikut, yaitu SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 buka kurung FI XI dikurang X dibagi N, di mana SR yaitu simpangan rata-rata, FI yaitu frekuensi ke I, X yaitu nilai rata-rata, XI yaitu data ke I, dan N yaitu banyaknya frekuensi. Yang ketiga ada simpangan baku. Simpangan baku dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu secara data tunggal dan secara data kelompok. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Simpangan baku data tunggal, bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Q sama dengan pangkat sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi N. 2. Bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka untuk rumus yang digunakan dengan menambahkan N, kemudian dikurangi 1 sehingga menjadi S
sama dengan pangkat sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Yang B, simpangan baku data kelompok. 1. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Q sama dengan pangkat sigma NI sama dengan 1 FI buka kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi N. 2. Bila data yang dianalisis merupakan data sampel, jadi rumus yang digunakan dengan menambahkan N dikurangi 1, sehingga menjadi sebagai berikut. S sama dengan pangkat sigma NI sama dengan 1 FI buka kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 14, yaitu tentang konsep ukuran variasi. Di mana konsep ukuran variasi ini dibagi menjadi 3, yaitu varian, koefisien variasi, dan juga angka baku. Ukuran varian atau biasa disebut dengan istilah ukuran penyimpangan memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif telah berubah menjadi nilai positif. Setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut akan diakarkan supaya mendapatkan kembali mengenai nilai asal dari variabel tersebut. Nilai asal dari varian tersebut disebut sebagai standar deviasi. Adapun rumus dari varian juga dibagi menjadi 2, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Untuk varian data tunggal bisa dilihat rumus di atas, yaitu untuk mencari varian data tunggal bisa mencari jumlah dari nilai setiap data atau pengamatan dikurang dengan nilai rata-rata hitungan dari populasi itu dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah total data. Untuk varian data kelompok bisa dilihat rumusnya, di mana untuk mencari varian sampel itu total seluruh jumlah frekuensi setiap kelas dikali nilai setiap data dan dikurang dengan rata-rata hitung itu dikuadratkan dan dibagi jumlah total data dikurangi 1. Di sini saya juga menjelaskan koefisien variasi yang biasa disebut juga dengan koefisien deviasi standar. Koefisien variasi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi sekelompok data yang lain. Apabila semakin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Dan jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Untuk rumus yang digunakan dalam koefisien variasi ini, di mana standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100%. Sedangkan rumus untuk koefisien variasi dalam sampel bisa dilihat bahwa standar deviasi sampel dibagi dengan nilai rata-rata X dikali 100%. Di sini juga ada tabel tafsiran Kavi di mana kategori ini dalam bentuk persen. Jika lebih dari 45% maka sangat heterogen. Jika 40-44% maka heterogen. Jika 30-39% maka disebut normal. Jika 25% sampai 29% disebut dengan homogen. Jika kurang dari 25% maka disebut sangat homogen. Ukuran penyebaran relatif dibagi menjadi 3, yaitu koefisien range atau disebut KR. Yang kedua ada koefisien deviasi kuartil, bisa disebut dengan QD, dan koefisien deviasi rata-rata atau disebut dengan QR. Untuk mencari koefisien range bisa dihitung di mana nilai yang tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi nilai tertinggi ditambah nilai terendah. Untuk
koefisien deviasi kuartil atau QD, kita mencari kuartilnya dulu, yang dimana perhitungannya K3 kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 dibagi kuartil 3 ditambah kuartil 1. Dan untuk mencari koefisien deviasi rata-rata atau QR, itu bisa dihitung dengan deviasi rata-rata dibagi dengan rata-rata. Selanjutnya ada juga skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim dipergunakan adalah Z-score dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Untuk mencari Z, mencari simpangan baku atau angka baku, ini bisa dihitung dengan data KI dari satu kelompok dikurang dengan rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Ada beberapa kegunaan skor baku, diantaranya yang pertama digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel, atau suatu gejala dari rata-rata. Yang kedua, apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Dan yang terakhir, karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam terletak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku yang terletak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya.